saya hormati Ketua Persatuan Pelajar Indonesia, kemudian pelajar Malaysia, pelajar petani, kemudian ketua-ketua kekeluargaan. Sebetulnya ketika saya sebut pelajar Indonesia itu sudah masuk semuanya, tapi biasanya ketua-ketua ini kalau tak disebut mereka akan berkecil hati, untuk memberi semangat. Begitulah pentingnya bahasa. Makanya disebut tanazzalul malaikatu warruh. Kalau dilihat di tafsir, warruh di situ Jibril. Ketika disebut tanazzalul malaikatu, Jibril itu malaikatu. Untuk apa lagi disebut warruh? Karena pemimpin itu memang mesti dihormati, dimuliakan. Pentingnya bahasa. Bahasa bisa membuat orang melambung tinggi, bahasa juga bisa menjatuhkan orang. Beberapa bahasa dari ketua dan protokol tadi menjatuhkan saya. Contohnya ketika ketua mengatakan tamu kita Ustaz Abdul Somad, itu tidak tepat. Yang tepat adalah kita kedatangan mahasiswa semester 5. Jadi bahasa itu luar biasa. Kemudian begitu juga ketika protokol tadi mengatakan, lupa saya apa? Umur itu tak usah disebut. Bilang aja lahirnya 30 Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumada Al-Ula tahun 1397. Saya kalau kenalan gitu. Lahirnya kapan? 30 Jumada Ula 1937. Lama dia ngitungnya. Betapa pentingnya bahasa. Ketika saya ditanya oleh teman-teman, sahabat-sahabat, gimana kesan Ustadz tentang Sudan? Jawaban saya sama aja seperti Mesir. Panasnya Ustadz lebih kurang. Kan antara lebih dan kurang. Jadi bahasa bisa menjatuhkan orang. Begitu juga kalian yang muda-muda nanti kalau menikah. Perempuan itu tanya, "Bang, orang bilang aku hitam." Tidak, hitam manis. Bahagiakan dia. Coba kau lihat itu di Bali. Berapa banyak bule-bule datang ke Pantai Kuta berjemur untuk apa? Untuk hitam kan? Kau tak berjemur pun sudah hitam. Betapa bahasa itu bisa membahagiakan dan bisa menjatuhkan orang. Tantangan dakwah di Nusantara. Saya hanya bicara 30 menit. Jam 5 kurang 15 sampai jam 5 lewat 15. Lebih dari itu kita lebih pada dialog interaktif. Yang bisa menyampaikan aspirasinya langsung, nanti protokol akan memberikan kesempatan mikrofon, bicara, speak up, iklan close up. Yang tidak bisa bicara, ada orang bicara tidak lancar, tulisnya lancar. Ada yang tulisannya lancar, bicara tak lancar. Bicara tak lancar, nulis tak lancar, mati aja. Tantangan dakwah di Nusantara. Nusa artinya pulau. Antara artinya di luar. Nusantara, pulau-pulau yang ada di luar Pulau Jawa. Karena ketika itu yang paling populer, yang paling besar, yang paling hebat sejak sebelum Islam adalah Jawa. Makanya kalau adik-adik mencari nama di Majmu' di Mu'jam al-Matbu'at, kamus matbu', mau melihat buku ini matbu' atau makhtut, cari di Mu'jam al-Matbu'at, cari tulis di situ Al-Jawi, nanti akan ketemu Syekh Nawawi Al-Jawi.
Syekh Ahmad Khatib Al-Jawi. Padahal beliau bukan orang Jawa. Syekh Ahmad Khatib itu Al-Minkabawi, Minangkabau, Sumatera. Tapi biografinya ditulis Al-Jawi. Bukan berarti penulis itu keliru, karena Al-Jawi adalah nisbatan ila Jawa. Jadi makna Nusantara, pulau-pulau yang berada di sekitar Pulau Jawa. Jadi kalau kita berada di Jawa, sebelah kiri kita sedang menghadap Jawa, kiri ada Sumatera, di atas Sumatera ada Semenanjung Malaya, paling atas sekali disebut juga dengan anak benua India, karena dia dataran kecil tidak terpisah dari India. Paling atas sekali Naratiwat, Yala, kemudian Fatani, turun ke bawah ke sebelah kanannya itu Kelantan, dari Kelantan turun Terengganu, kemudian di bawah Pahang. Indonesia pulau-pulau yang berada di bawah India. Sedangkan orang Malaysia tidak pakai geografinya, tapi dia pakai sukunya, maka disebut dengan Malaysia. Dalam hal ini kita ikhtilaf dengan orang Malaysia. Maka supaya kita tidak ikhtilaf, karena al-khuruju minal khilafi aula, maka kita pakailah Nusantara. Ketika saya ceramah di Kelantan, maka Gubernur Kelantan pun memanggil dengan ini penyerahan sijil, sertifikat penghargaan Dai Nusantara. Naiklah saya ke atas pentas. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa saya pernah ceramah di depan gubernur. Itu sebetulnya maksud dibalik kalimat saya. Hati-hati dengan kalimat saya, menjebak. Jadi untuk supaya kita terayomi semuanya, baik yang datang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, sampai Patani, Thailand Selatan, sampai ke Moro, Filipina, maka kita sepakatilah istilah Nusantara. Habis satu pembahasan. Nah, itu dia tantangan dakwah di Nusantara. Apakah kita-kita yang akan kembali pulang dari Sudan ini sebagai orang pertama yang membawa Islam ke Nusantara? Tidak. Kita hanyalah rentetan mata rantai panjang. Ketika ulama-ulama ini datang ke Nusantara, jadi lemparan pantulan. Ketika dilempar sekali, ternyata pantulannya lebih keras yang datang balik. Dilemparlah ulama-ulama ini datang dari Jazirah Arabia. Terlepas dari beberapa teori. Yang pertama mengatakan Islam itu datang langsung dari Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua mengatakan singgah dulu di Gujarat, India. Yang ketiga mengatakan singgah dulu di Persia. Terlepas dari teori itu semua, tapi yang jelas dia datang dari Jazirah Arab. Ketika dia datang pertama kali, datar saja. Mereka yang datang ke negeri kita, ke kampung halaman kita. Lalu kemudian ketika orang kita yang Nusantara ini datang ke Makkah, pantulannya luar biasa. Tidak tercatat dalam sejarah siapa orang Nusantara yang pertama kali sampai ke Makkah. Tak ada catatan. Kalau ada tolong kasih tahu saya. Tak ada. Tapi yang jelas kita bisa lihat dari buku. Siapa yang tahu di antara kita siapa nama istri Imam Syafi'i, nama anaknya, rumahnya di mana, nomor sepatunya berapa? Tak ada. Dari mana kita tahu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Dari kitab yang ditulis oleh Al-Muzani, dari dan sahabat-sahabatnya, dari kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Rabi' Al-Muradi. Dari mana kita kenal Imam Nawawi? Padahal dia tak punya anak, dia tak menikah. Ini untuk menghibur yang belum nikah.
dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dari kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, dari kitab Al-Azkar, dari kitab Riyadhus Salihin, dari kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Maka menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Dan insya Allah sahabat-sahabat, adik-adik saya di Sudan semuanya pasti menulis. Kenapa? Karena memang sebelum selesai S1 mereka harus nulis. Beda dengan kami di Al-Azhar, kami tak ada nulis. Lalu kemudian ketika ulama dari Nusantara ini datang beramai-ramai ke kota Makkah Al-Mukarramah, terjadi pantulan yang luar biasa. Mereka kembali ke Nusantara, ledakannya hebat. Maka lahirlah yang kita kenal dengan kitab Tarjuman Al-Mustafid dalam bidang tafsir. Dalam bidang hadisnya pula Al-Mawa'iz Al-Badi'ah, isinya hadis-hadis qudsi. Lalu kemudian pula fatwa-fatwa ketika beliau diminta oleh seorang sultanah, presiden perempuan bernama Sofiyatuddin, sultanah di kerajaan Aceh. Laki-laki yang hebat ini bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkil nama sebuah kampung di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara, maka dinisbatkan dia kepada Singkili. Ada juga menyebutnya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, meninggal tahun 1693. Jadi beliau masuk ulama abad ke-7. Sebelum beliau ada masyhur juga Abdul Rauf As-Singkili punya ayah namanya Ali Fansuri. Ali Fansuri punya saudara kandung namanya Hamzah Fansuri. Tapi saya mengutip Abdul Rauf As-Singkili karena kepribadian Hamzah Fansuri kontroversial. Sebagian setuju, sebagian tidak. Ada yang menuduh beliau wahdatul wujud. Yang paling mengerti tentang Syekh Hamzah Fansuri ini seorang laki-laki hebat, mendapat gelar doktor dari Inggris, namanya Profesor Dr. Sayyid Najib Al-Attas, tulisannya Nakwib Al-Atas, orang Malaysia, paling mengerti tentang Hamzah Fansuri. Alumni Makkah juga, Timur Tengah. Kita sekarang bercerita tentang kakak-kakak kelas kita yang dulu, yang mereka itu 400 tahun sebelum kita mengalami masa sulit yang lebih parah daripada kita. Jadi selama 1 bulan sepekan tidak ada internet, itu belum ada apa-apanya. Itu sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu dipergantikan, Allah silih berganti. Ulama-ulama itu hadir. Kita nanti di akhirat akan malu ketika berjumpa dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Abdul Rauf As-Singkili akan menunjukkan, nih terjuman Al-Mustafid, nih Al-Mawa'iz Al-Badi'ah, ini terjemah Arba'in. Beliau ada menulis terjemah Arba'in. Nih fatawa dan nasab silsilah tarekat beliau mursyid tarekat Sattariyah sampai kepada Syekh Abdullah Sattari Al-Hindi dari India, dan sampai kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqih, usuli, muhaddis, mufassir. Belum ada www.google.com. Jadi sebenarnya bercerita tentang kakak-kakak kelas kita, senior-senior kita dulu, kita sedang mengukur betapa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Penderitaan mereka jauh lebih sulit daripada kita. Waktu itu belum ada jual bagasi.
Jangan tersinggung, saya bukan menyindir. Berapa tahun mereka belajar. Hari berganti, musim berubah. Habis zaman Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Berakhirkah alumni Timur Tengah? Muncul gandum yang hijau, mekar, kuning, layu, mati. Tanah kembali disemai, muncul gandum yang baru. Lahir lagi, bukan dari Sumatera, tapi nun dari sebuah pulau jauh dari Sumatera. Lahirlah seorang ulama bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau pergi ke Makkah setelah berumur 30 tahun. Ini menghibur yang sudah S1 baru ke Sudan. Umur 30, artinya tak ada apa-apanya dibandingkan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan beliau lama di Makkah Al-Mukarramah. Beliau menjawab beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Imam Al-Qurani. Makanya ada buku beliau bertulis Fatawa Al-Qurani. Sebagian riwayat menyebut itu sebetulnya beliau yang menjawab, tapi karena beliau orangnya tawadhu, rendah hati, dinisbatkannya kepada gurunya Fatawa Al-Qurani. Beliau meninggal tahun 1812. Generasi berikutnya saya urutkan dari atas, kemudian turun ke zaman Syekh Abdul Rauf As-Singkili, turun ke zaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kenapa Ustadz pilih Syekh Abdul Rauf As-Singkili? Karena saya sampai ziarah ke makamnya. Berceritalah cucu cicit beliau yang menjadi makam, jaga makam. Hancur kota Banda Aceh, dihantam oleh tsunami, tapi makam ini tidak. Begitu Allah memuliakan. Sudah meninggal 400 tahun, kubur makamnya pun dimuliakan. Oh, kalau gitu Ustaz minta uang situ. Nah, saya hanya ziarah kubur, mengenang para ulama. Lalu kemudian kenapa Ustaz bahas selanjutnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Karena kita pilih 100 tahun setelah itu muncul lagi. Luar biasa juga fikihnya. Fikih Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh ulama utama itu sudah menyatukan Nusantara. Orang Aceh bahasa Aceh, orang Minangkabau bahasa Minang, Padang, Bukit Tinggi, orang Banjar. Tapi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menulis kitabnya berjudul Sabilal Muhtadin, pakai bahasa Melayu. Dan kitab itu dijadikan sebagai referensi, dicetak beberapa kali cetak. Beberapa orang mendapat gelar doktor dari kitab Sabilal Muhtadin. Ada yang meneliti aspek ijtihad fikihnya, ada yang meneliti aspek hadisnya, ada yang meneliti aspek akhlak tasawufnya. Luar biasa mereka menulis. Dan mereka pula orang-orang yang serius, tidak main-main dalam menjalani hidup. Makanya sampai hari ini makamnya, saya sampai ke makam beliau bergelar dengan Datu Kelampayan. Ketika saya sampai ke Banjarmasin, kami mau pergi keluar, dibawa oleh sahabat-sahabat singgah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian pula 100 tahun setelah itu muncul lagi ulama besar juga. Beliau bernama Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani makamnya di samping makam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau adik-adik nanti pergi umrah, jangan lupa mampir ke Taif. Jarak dari Makkah ke Taif 91 km. Jauh. Ada seorang ulama India bernama Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Kalau adik-adik kenal itu pendebat yang luar biasa, Zakir Naik. Zakir Naik terinspirasi dari Ahmad Deedat. Ahmad Deedat
terinspirasi dari Rahmatullah Al-Hindi. Rahmatullah Al-Hindi punya majelis di Masjidil Haram, dan yang hadir di majelisnya adalah Syarif Aunur Rafiq. Artinya apa? Jangan pernah jauh dari kekuasaan, tapi jangan menjadi lembu cucuk hidung. Tahu lembu cucuk hidung? Lembu itu tidak diikat lehernya, yang diikat lehernya kambing. Kalau lembu, hidungnya ditusuk, ditarik sikit aja dia ikut, karena sakit. Artinya dengan kekuasaan, menulis keilmuan sudah, dengan kekuasaan sudah. Bagaimana dengan intelektualitas? Maka alumni Sudan amat sangat bisa bersaing melebihi alumni-alumni yang lain. Ustaz melihat dari aspek mana? Al-Azhar membuka cabang, lalu dibukalah namanya Kuliah Dirasat Al-Islamiyah. Siapa yang menjadi dekannya pertama? Pak Dr. Masri Al-Mahsyar. Dari mana itu? Sudan. Karena alumni Sudan pulang rata-rata master, doktor. Kenapa pendidikan dirasat kuliah Sudan maju melebihi yang lain? Om Dorman tahun 1900 sudah buka. Saudi Arabia baru punya Jamiah Islamiyah tahun 60-an. Bayangkan, Om Dorman lebih tua 60 tahun. Kenapa lebih tua dirasat kuliah di Sudan? Karena Sudan waktu itu adalah bagian dari Mesir sebelum Sudan memisahkan diri. Dan Al-Azhar membuka cabang-cabangnya, salah satunya adalah Om Dorman, Jamiah Islamiyah. Yang lain mohon maaf tak sebut karena saya terdaftar di Dorman. Jadi kesempatan ini luar biasa. Adik-adik pulang, tidak ada alumni Sudan yang pulang S1, semuanya pulang S3 insyaallah. Selalu saya pesankan, Ustaz tolong kasih nasihat, ini kami mau ke Timur Tengah, nanti kami pulang gimana? Pesan Ustaz. Tidak banyak. Jangan pulang sebelum doktor. Doktor baru pulang. Kenapa begitu Ustaz pesankan? Karena bisa bersaing. Orang tidak ukur berapa banyak ilmu di kepala kita. Yang dilihat orang kalau mau mengajar di Paskah, saya ngajar di Paskah Sarjana 4 semester. Ngajar di Paskah. Tapi nama saya tak ada. Ustaz ngajar di Paskah, ya. Pas tengok daftar nama orang lain. Karena syarat ngajar di Paskah harus doktor. Nggak bisa, saya udah banyak ceramah di YouTube, nggak laku. Saya sudah tablik akbar di depan menteri, nggak bisa. Oleh sebab itu maka siapkan tabungnya, tapi jangan lupa isinya. Isinya apa? Itulah menulis ilmu, talaki, semua keilmuan. Tapi harus ada tabungnya, harus ada nampannya, harus ada wadahnya. Tapi jangan pula mentang-mentang sudah alumni Sudan dengan ijazah master di kiri, PhD di kanan. Ini masyarakat sedang nunggu-nunggu nih. Dia mengharapkan akan ada bom atom yang meledak. Wah, dia siap-siap. Pasti apa ini gitu. Oleh sebab itu maka siapkan. Menulisnya siapkan. Jangan lupa kader penting. Meninggal Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ustaz tadi kan sampai di situ ya. Berakhirkah? Tidak. Karena beliau punya kaderisasi luar biasa di Makkah. Datang muridnya satu dari Sumatera, namanya Syekh Hasan Maksum. Dididiknya, diajarnya, diayominya, dilindunginya, talaki dengan dia. Pulang Syekh Hasan Maksum ke Medan, Sumatera Utara, menjadi mufti di kerajaan Melayu Delhi. Murid-murid Syekh Hasan Maksum lah mendirikan ormas namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ada anak Wasliyah yang datang ke Sudan.
Salah satu murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi itu pula datang dari Pulau Jawa, pergi ke Makkah belajar talaqi hadis dengan Syekh Mahfuz At-Termasi, Tremas, Pacitan. Belajar pula tafsir dengan Syekh penulis Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Talaqi pula fikih Syafi'i kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Pulang kadernya ini ke Pulau Jawa. Itulah dia Hadratus Syekh Ar-Raisul Akbar Hashim As'ad, mendirikan Nahdlatul Ulama. Salah satu muridnya datang dari Yogyakarta, yaitu Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan, mendirikan Muhammadiyah. Maka dia bergelar dengan Syekhul Masyayikh. Kenapa disebut Syekhul Masyayikh? Karena semua syekh-syekh di Indonesia itu dialah gurunya. Ini jangan lupa kaderisasi. Ya, sebab itu nanti kita pulang akan menjadi kader-kader yang luar biasa. Insya Allah alumni Sudan, alumni yang kuat, siap tempur. Jangankan musim dingin, panas saja tahan. Kekhawatiran saya tadi waktu di masjid adalah lupa membawa lampu sorot. Saya khawatir rekaman video gelap. Begitu saya sampai tadi, alhamdulillah terang benderang. Cuman kuat tak panas. Artinya kekhawatiran kita pulang itu tetap ada rasa cemas, rasa takut. Kun ma'allah. Yang kita bawa ini risalah Allah. Yang kita lanjutkan ini adalah risalah Rasulullah. Yang kita bawa, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa qul i'malu. Yang penting kita buat aja. Fasayarallah, yang akan menilai kita tiga. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Lebih 5 menit. Itu yang dapat saya sampaikan. Kita lebih banyak dialog. Saya kembalikan ke protokol MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al-Ustadz Abdul Somad LCMA kami aturkan beribu terima kasih. Sungguh luar biasa sekali ceramah dari beliau, menggugah hati kita untuk lebih semangat dalam belajar, khususnya kita sekarang yang berada di negeri Sudan. Jadi insya Allah walaupun panas terik matahari setiap hari terus menyengat, tapi jangan lupa bahwasanya nanti ada musim dingin. Jadi antara kesulitan pasti ada kemudahan, dan kita harus percaya itu. Dari beberapa pemaparan yang sudah beliau paparkan, ada beberapa catatan dari saya yang atau kesimpulan. Jadi intinya dari seorang pelajar itu adalah menulis, ya. Jadi ulama-ulama dulu, ulama-ulama Nusantara yang sudah berkiprah besar dan andilnya besar di bumi Nusantara itu tidak lepas dari namanya menulis. Maka kita sebagai mahasiswa Indonesia yang berada di Sudan maupun Malaysia dan semuanya mahasiswa Nusantara yang ada di Sudan, jangan sungkan-sungkan, jangan lupa untuk terus berkarya dan menulis. Kemudian dan tak lupa pula dari catatan yang saya catat, yaitu pentingnya mempelajari bahasa. Karena dari bahasa kita seperti tadi beliau katakan, bisa menjatuhkan ataupun bisa juga mengangkat derajat seseorang. Maka kita harus di negeri Sudan ini terkenal dengan bahasa Arabnya, Ustaz. Yaitu kata orang itu As-Sudan al-lughah al-arabiyyah fi Sudan aqrab ila al-fusha. Maka kita perlu merealisasikan itu untuk kita bekal kita di masyarakat nanti. Dan yang selanjutnya yaitu adalah pentingnya mempelajari sejarah. Kita tidak bisa belajar tanpa mempelajari, kita tidak bisa menerangkan sesuatu tanpa mempelajari sejarah.
kita akan kembali ke masyarakat kita, tapi kita tidak tahu sejarah di Indonesia itu seperti apa, sejarah di Malaysia itu seperti apa, ataupun sejarah di Fatoni itu seperti apa. Kita harus mempelajari sejarah bangsa kita untuk bisa, karena sejarah itu orang mengatakan sejarah itu belajar masa lalu. Tidak, karena dari belajar masa lalu itu akan menjadi tolak ukur kita di masa depan. Nah, itu yang saya dapatkan. Kemudian selanjutnya adalah ya tadi, jadi belajar di Sudan kita juga harus sampai doktora ya Ustaz. Sehingga ilmu kita itu bisa mumpuni. Jadi bukan hanya sekedar kaleng-kaleng kalau kata orang Medan. Jadi ilmu kita nggak kaleng-kaleng, tapi benar-benar mumpuni untuk kita terapkan di masyarakat nanti. Nah, karena kita juga membawa pesan dan risalah dari Allah dan Rasul kepada masyarakat kita di Indonesia, sehingga masyarakat kita sudah menantikan kiprah kita. Oh ya, mungkin itu saja beberapa kesimpulan yang bisa saya catat, dan mungkin dari beberapa teman hadirin semuanya ada yang masih punya unek-unek ataupun kurang puas terhadap pemaparan dari Al-Ustaz Abdul Somad tadi, sehingga kami di sini membuka sesi pertanyaan yang nanti akan langsung dijawab oleh beliau sendiri. Oke, seperti kata beliau tadi bahwasanya baik tulisan maupun lisan kita terima. Ya. Yang mau membuat pertanyaan dengan tulisan, silakan ditulis dalam secari kertas. Kemudian di samping nanti kami sediakan kardus dari panitia, silakan dikumpulkan. Dan bagi yang mau bertanya secara langsung, silakan angkat tangan sebentar. Untuk pertanyaan pertama, termin pertama yaitu 3 orang penanya. Baik, dari Ikhwan 2, dari Akhwat kami tunjuk 1 orang. Oke, sebentar saya hitung. Turunkan dulu tangannya. 1, 2, 3. Oke, dari Ustadz Syarwat. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Oke, dari Ustadz Kamaluddin. Oke, dan yang dari Akhwat mungkin ada yang mau bertanya, silakan 1 orang untuk termin pertama. 1, 2, 3. Tidak ada? Ada yang mau bertanya dari Akhwat? Oh, mungkin dari Akhwat nanti silakan yang mau bertanya ditulis di kertas saja ya. Karena tidak ada yang mau nih. Oke, saya kasih 1 lagi pertanyaan buat Ikhwan. 1, 2, 3. Oke, Saudara Ilyas. Oke, silakan untuk pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustaz Ahmad Sarwat. Nama saya Ahmad Sarwat, berkuliah di Jami'ah Al-Quran Al-Karim, program Magister, asal Jambi. Baik, saya ingin bertanyakan sedikit. Ini bagaimana metode dakwah ulama Nusantara terdahulu dalam menghadapi adat istiadat masyarakat yang menyimpang, dan apakah benar pernyataan bahwa dakwah beliau atau dakwah beliau terdahulu belum kafah? Ini masih tersisa permasalahan sehingga yang banyak kita temukan saat ini.
seperti itu. Mungkin itu saja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahukum au abna'akum ya Syekhna Ustaz Abdul Somad. Saya Kamaluddin, sekarang magister di Jamiatul Jazirah. Sebelumnya tahun 1000 atau tahun 199 Hijriah, Al-Imam Asy-Syafi'i menuju Mesir, dan itu kebanggaan bagi masyarakat Mesir. Dan insya Allah dari Mesir ke Maroko, dari Maroko ke Sudan, Ustaz Abdul Somad menuju ke sini. Insya Allah kebanggaan dan syarafun lana bagi mahasiswa Sudan atau mahasiswa Nusantara di Sudan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ustadz membagi waktu? Saya dengar Ustadz musajjal di Jamiah Durman itu 2017, dan sekarang insya Allah mau munakosyah. Dengan segala kesibukan, jadwal mungkin 2019 sudah penuh ataupun 2020 sudah penuh. Dengan segala kesibukan itu, antum atau Ustadz bisa akan menyelesaikan kuliah tepat waktu. Mungkin nasihat antum buat kami yang mungkin sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan aktivitas di luar kuliah itu sendiri, sehingga kalau selesai kuliah bisa bermanfaat buat orang lain. Terima kasih Ustaz, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas, asal Bekasi, dari kuliah adab di IUA. Saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama itu tentang Ustadz menjelaskan bahwasanya ulama itu harus dekat dengan kekuasaan. Nah, apakah itu secara tidak langsung mengisyaratkan bahwasanya ulama itu memang harus masuk ke dalam pemerintahan, baik secara langsung ataupun tidak langsung? Untuk saya seperti itu. Maaf, saya agak gugup. Yang kedua itu tentang dakwah di masyarakat. Bahwasanya kan insya Allah ketika kami mahasiswa Timur Tengah balik ke Indonesia akan berdakwah di masyarakat. Nah, yang jadi pertanyaan terbesar saya adalah prioritas apa yang kalau kita ingin berdakwah di masyarakat, maka apakah yang harus diprioritaskan antara kualitas jamaah atau kuantitas jamaah? Seperti itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk termin pertama dari 3 pertanyaan pertama, yaitu yang pertama dari Al Ustadz Syarwat tentang bagaimana dakwah ulama dahulu berhubungan dengan hal-hal yang menyimpang ataupun thariqatud dakwah al ulama al qadimah, dari hal-hal yang menyimpang. Dari sekian banyak dakwahnya, kemudian ada yang belum selesai. Apakah itu indikasi bahwasanya dakwahnya belum kafah? Mungkin mau langsung dijawab atau dibaca terlebih dahulu? Oke, langsung dijawab oleh Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita jalan-jalan ke Aceh dengan Syekh Abdurrauf As-Singkili,
kemudian ke Muhammad Arsyad Al-Banjari, sekarang ke Syekh Ahmad Sarwat Al-Jambi. Siapa yang mengatakan ulama Nusantara dulu itu belum final, maka berarti dia sudah menuduh ulama-ulama itu menyembunyikan kebenaran. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min narin. Ulama-ulama itu dulu sudah menyampaikan kebenaran 100%, bukan seperti yang dipahami zaman at-tadarruj fit tasyri'. Ustadz, datang anak-anak muda. Kebetulan saya dengan anak-anak muda gaul nih, naik motor, yang ngundang anak King misalnya. Ustadz, apa hukum khamar Ustadz? Fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Tak bisa, karena syariat ini sudah final. Maka ayat yang dipakai adalah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Nah, jadi jangan tuduh ulama-ulama di Nusantara itu dulu hanya menyampaikan sepotong, baru 50%. Ulama dulu itu ulama diskon, lalu kitalah yang mengkomplitkannya menjadi 100. Tidak benar. Bahwa ada masalah-masalah nawazil yang dulu belum ada, kita sempurnakan sekarang. Ijtihad terus berkembang. Ada yang tak ada di zaman itu, ada sekarang. Jadi mereka dulu sudah final menyampaikan Islam. Kemudian beralih ke Ustaz Kamaluddin Al-Falimbani, Palembang. Bagaimana Ustaz mengatur waktu? Ini kalau saya suuzon, bisa-bisa ini maskut anhu. Maskut anhu itu artinya kalimat yang tak terucapkan tapi ada di balik. Bisa-bisa kalimat yang tak terucapkan. Ustaz kan sibuk ceramah, jadi yang nulis disertasi itu siapa? Tapi karena saya kenal baik dengan Syekh Kamaluddin Al-Falimbani, jadi saya tidak mengatakan saya ini disiplin. Tapi kalau saya sudah buat qarar, maka tak ada yang bisa mengganggu gugat. Saya sampai kemari, saya serahkan risalah ke Dr. Umar Al-Ma'ruf Ali. Selama 5 hari itu saya tidur aja. Pagi tidur, siang tidur, malam tidur, tak ada ganggu. Saya tumpuk istirahat itu banyak-banyak, supaya nanti waktu disertasi dibalikkan, baru saya gas. Sekarang tak ada tidur-tidur. Tidurnya dari jam 12 nanti sampai jam menjelang subuh. Habis itu tak ada tidur. Terus gitu juga jadwal ceramah. Jadi 2 tahun sebelumnya sudah saya tulis di situ, jadwal kosong ke Sudan. Makanya kalau orang, Ustaz ada kosongnya? Ada, saya bilang. Mana? Nih kosong. Kok banyak 3 bulan? Saya mau ke Sudan. Jadwal kosong. Siapapun ngundang. Begitu juga sudah sampai di sini. Datang kekeluargaan mengundang, datang alma mater, datang anak-anak dari ini, datang. Saya bilang, saya selesaikan dulu ini. Setelah ini selesai nanti saya serahkan ke musyrif, baru baik itu kekeluargaan, baik itu alma mater, baik itu sahabat-sahabat, pokoknya habis disertasi ini saya serahkan. Pas saya udah plong, baru kita buat acara kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol. Ini kok bisa? Ini wajah
pengurus PPI ini dari raut matanya menyedihkan. Jadi susah kita menolak. Nah, ini pengecualian. Lagi pula hitung-hitung silaturahim kita kumpul. Jadi buat nizam, aturan sendiri. Kalau nulis, kalau kosong, kalau main-main. Jangan campur-campur. Disiplin. Ustadz Ilyas Al-Bekasi dekat dengan kekuasaan. Contohnya gini, saya tak ada kekuasaan. Apalah yang bisa saya lakukan untuk pelajar Indonesia di Sudan? Tak ada yang bisa saya lakukan. Tapi andai saya dekat dengan kekuasaan, mungkin bisa saya buat proposal untuk rumah Indonesia di Sudan. Bisa. Segenggam kekuasaan bermakna ketika di tangan. Makanya tadi saya sebutkan Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi dekat dengan kekuasaan. Syekh Nuruddin Ar-Raniri mufti kerajaan Aceh. Syekh Ahmad dekat dengan kekuasaan. Tapi itu saya ulang sekali lagi, jangan lembu cucu hidung. Jangan sampai kita ditarik-tarik kekuasaan. Kemudian prioritas Ustadz, mana yang lebih dikedepankan? Kualitas jamaahnya atau kuantitas? Ini pun seperti menyindir saya. Tablik akbar ramai. Jangan lupa, saya baru tablik akbar itu 2017. Baru 2 tahun. Saya baru tablik akbar yang ramai-ramai satu stadion penuh itu 2017. Saya pulang dari Maroko balik kampung mulai ceramah 2008. Lalu dari 2008 ke 2017 9 tahun itu apa? Ngaji, pengajian subuh. Yang jamaahnya lebih banyak tiang dari orang. Pertama saya pengajian subuh, jamaahnya 1/3 soft. Gitu. Terus saya pilih hari Sabtu. Karena hari Ahad ada ustadz lain, Dr. Mustafa Omar. Nanti jamaah ini harus koordinasi antar ustadz. Hari Sabtu saya ngaji 1 subuh Sabtu 1 hadis. Akhirnya penuh masjid itu, tak muat lagi selama 4 tahun. Namanya Masjid Akramun Nas, Universitas Riau. Gak muat lagi Pak Ustaz, pindah ke masjid yang 2 lantai, namanya Masjid Al-Falah. Di Al-Falah 2 tahun penuh, sampai banyak SMS masuk, mohon maaf Ustaz, kami tidak bisa tegak di tangga, hamil tua. Jadi dulu tidak banyak jamaah, warulah ramai. Jadi lebih lama ngaji daripada tabligh akbar. Jadi dakwah ini kita bagi-bagi tugas seperti nangkap ikan. Ingat dulu waktu kecil nangkap ikan, ada satu teman di sana yang menghalau ikan. Ada yang satu dia nggak bergerak, dia diam aja. Nah itu. Jadi kiai-kiai ajengan yang di pondok pesantren itu ibarat nunggu ikan. Biarlah kami yang tabligh akbar mari ngaji. Ngajinya di mana? Pergi ke sana. Itu maksudnya. Bagi-bagi tugas. Ada yang di ring 2, ada yang di ring 1, ada ring 3. Ring 1 itu yang udah ngaji pakai kitab. Ngaji sama Habib, ngaji sama Kiai, itu ring 1. Yang memang sudah duduk siap ngaji sami'na wa ata'na. Ada ring 2, ini yang nafsu lawamah. Datang SMS ngaji.
Datang karaoke, oke. Nah ini ring 2. Itulah yang kami kelola di stadion, tanah lapang, di itu. Karena orang-orang yang di ring 2 ini takut ke masjid. Karena bayangan dia kalau sudah masjid ada peti jenazah. Tapi ada yang ring 3. Ring 3 ini jangankan masjid, ngelihat orang pakai baju koko ingat mati. Takut. Ring 3 ini bagian Ustadz Hanan Attaqi. Makanya Ustadz Hanan Attaqi itu kan gayanya pakai sepintas macam Bob Marley kan. Topinya pakai skateboard, naik motor, pakai gelang. Itu bagi-bagi jadi ring 3. Antum sekarang posisi kayak ini yang topi-topi putih ini ring 1. Yang nggak pakai topi ini ring 2. Yang gondrong-gondrong ring 3. Lagi tugas kita. Dengan gaya gini nanti pulang. Kalau yang ring 1 itu sini ngaji sama kiai, cium tangan. Kalau yang ring 2 gimana, bisa ngaji? Belum bisa ya nggak apa-apa, malaikat maut itu ring 2. Kalau yang ring 3 itu dia nggak gaul, dia hubungan dia tidak antara kiai dia jamaah. Ayo bro gimana? Leng gondrong-gondrong tuh. Jadi kita bagi-bagi tugas. Tetap puncaknya adalah kualitas. Adapun kuantitas ramai itu prosesnya. Jadi kita nggak boleh ngejek. Apa itu ceramah di tanah lapang ramai-ramai? Emang nggak pandai baca kitab? Yang itu pun jangan ngejek. Siapa yang baca kitab? Berapa orang yang bagi-bagi tugas? Kalau kita pahami ini dengan baik, bersinergi kita, insya Allah. Karena kalau sesama kitanya kelahi, yang ketawa siapa? Fir'aun. Itulah dari 3 pertanyaan. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawaban yang sangat jawabannya sungguh luar biasa, memuaskan kita semuanya dan memberikan gambaran kepada kita. Kemudian ini ada termin kedua, pertanyaan dalam bentuk tulisan. Nah, karena ini tadi kami pisahkan antara orang yang suka berbicara sama orang yang suka hanya nulis. Nah, ini ada kurang lebih berapa? 4 dari akhwat dan 3 dari ikhwan Ustaz. Ya. Oke, langsung saja kita serahkan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada ulama tokoh perempuan Nusantara yang perannya setara dengan ulama yang Ustadz sebutkan tadi? Disitulah kekeliruan saya. Tak saya sebut perempuan. Kalau ada, sudi kiranya Ustadz bercerita tentang ulama itu. Ada yang lebih hebat daripada ulama. Siapa? Istri-istri ulama itu. Istri Syekh Nuruddin Ar-Raniri, istri Syekh Ahmad Khatib Al-Minkawawi. Kira-kira bisa nggak mereka baca kitab? Kalau bisa nggak mereka ngajar berijtihad fikih, menulis Sabilal Muhtadin, menulis As-Siratal Mustaqim, menulis Durun Nafis? Tidak bisa mereka nulis. Oleh sebab itu di balik laki-laki yang hebat-hebat ini ada perempuan yang luar biasa.
Dan perempuannya itu tidak satu. Bacalah biografi. Saya fakta aja. Saya mancing-mancing mereka aja, Bu. Ternyata mereka senang sekali. Katanya lepas gitu. Perempuan banyak, cuman mereka terkendala tidak bisa berceramah di depan laki-laki. Padahal kalau mereka menulis bisa. Banyak ibu-ibu pengajian, Ustadz tolong carikan ustazah perempuan. Ya ustazah perempuan. Saya kasih nomor ustazah. Nih alumni dari Timur Tengah Al-Azhar. Jadi perempuan jangan berkecil hati. Di salah satu masjid yang terkenal dengan religiusitasnya, agamis, maka tidak boleh Ibu Irene Handono ceramah waktu itu. Tahun baru hijrah di salah satu masjid. Pengurusnya datang. Ini terjadi gap Ustadz. Sebagian mau ngundang, sebagian tidak boleh. Karena tak boleh ustazah perempuan ceramah depan laki-laki. Biasanya jamaah ini kalau ada masalah baru dia datang ke saya. Kalau tak ada masalah, tak datang. Jadi saya tanya, mana masjidnya? Ini Pak Ustadz. Laki-laki di mana? Depan. Perempuan mana? Belakang. Di mana kalian buat pentas ustazah Irene Handono? Di sini. Oh, tak bisa. Karena kalau perempuan laki-laki ini menengok ibu tuh semua menganga. Jadi gimana caranya Ustaz? Coba letakkan meja sama kursi ustazah itu di sana. Di perbatasan antara laki-laki dan perempuan, cuman agak ke perempuan dia. Tawarkan nanti ke kiai-kiai, ke syekh-syekh. Begitu ditawarkan, saya baca, alhamdulillah sudah terselenggara pengajian. Bisa, teknisnya saja. Ini buat di sana perempuan. Makanya ustazah mau menyampaikan pengajian buat perempuan. Laki-laki mendengar. Kan yang mau didengar suaranya, bukan nengok mulutnya. Jadi perempuan bisa berkarya, bisa selamat dari ikhtilat. Karena sahabat pun bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan saya ketika belajar di Darul Hadis, ada dosen kami mata kuliah manhaj tahqiq makhtut, namanya Doktora Faridah Zamro, perempuan, murid dari Syekh Dr. Muhammad Rawandi. Muhammad Rawandi itu murid dari gurunya perempuan. Kalau adik-adik pernah ingat, Bintus Syati, penulis tafsir, diundang beliau oleh Sultan Malik Hasan Ats-Tsani ke Maroko mengajar Aisyah Abdurrahman Bintus Syati. Perempuan berkarya, tak ada alasan untuk tidak menulis. Bagaimana cara mengatasi keberagaman golongan ketika kita menyampaikan ceramah, sehingga kita dapat menyampaikan syariat Islam tanpa menyakiti saudara kita dari golongan tertentu? Atau secara singkatnya, bagaimana menjadi dai yang netral, tidak memihak satu golongan tertentu. Oh, jadi saya tak netral selama ini. Saya ceramah secara kultural, ibadah-ibadah saya kita bagi dua saja di Indonesia itu. Ada namanya kaum tua, ada kaum muda. Kaum tua, NU, NW, Al-Wasliyah, Perti, Tarbiyah Islamiyah. Ini kaum tua. Yang kaum muda, Muhammadiyah,
Persis, Al-Irsyad. Ada lagi? Ini. Bagi dua saja. Wahdah Islamiyah bagi dua. Dan perbedaannya itu hanya pada furu' saja. Maka ketika saya diundang, saya secara kultural kaum tua. Subuhnya pakai kunut, kemudian pakai usolli, kemudian bismillahnya jahar, kemudian zikirnya ramai-ramai. Diundang saya ke Masjid Muhammadiyah. Tak pernah saya mau jadi imam. Asal disuruh jadi imam, saya batu. Tapi ceramah bisa. Ustaz katanya batuk, ceramah bisa. Saya bilang suara itu terbagi dua. Ada suara ceramah, ada suara baca ayat. Enggak bohong itu. Pita kita itu ada yang suara ceramah menggelegar pas baca ayat. Nah, jadi saya bilang saya ceramah bisa, tapi kan untuk maju tak bisa. Jangan mentang. Kalian pulang nanti. Secara kultural kalian kaum tua. Pantang benteng maju. Oleh sebab itu maka ada hal-hal yang kita jaga. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Pada perkara-perkara yang kita sama, mari kita saling tolong menolong. Coba kita inventarisir antara kaum tua kaum muda nih, kita lebih banyak muttafaq alaih atau banyak mukhtalaf fi? Lebih banyak muttafaq alaih. Cobalah buat papan tulis bagi dua, muttafaq alaih, mukhtalaf fi. Mukhtalafnya itu sedikit sekali, muttafaqnya lebih banyak. Ustadz, bagaimana seharusnya peran seorang muslimah di ranah modern ini? Apalagi jika nanti pulang ke Indonesia pasti akan sangat berbeda dengan di Sudan. Mohon pencerahannya. Tidak terhitung berapa banyak WhatsApp yang meminta nomor HP perempuan ke saya. Untuk pengajian, bukan untuk istri. Ustadz, tolong nomor ustazah yang bisa ngisi pengajian. Bagi yang tidak terbiasa ceramah, suaranya tak lantang, dari sekarang latihan membuat slide PowerPoint. Buatkan paket Toharoh versi 4 mazhab, 40 tatap muka. Kenapa 40? Pengajiannya per minggu, seminggu sekali, potong Ramadan dan tanggal merah, maka setahun 40 kali tatap muka. Agar masyarakat fokus, ini susah ini kalau kita baru-baru pulang untuk membuat orang fokus ke kita. Gimana caranya? Dibantu oleh InFocus. In di dalam, fokus. Itulah maka InFocus, fokus dia di dalam. Ustazah, bisa ke masjid kami untuk pengajian ibu-ibu? Bisa. Bisa datang besok, mohon maaf. Kami Sudan levelnya di Rosat Ulia. Jadi kalau ceramah kami nggak bisa sekali. Jadi 40 tatap muka. Pakai paket dia. Siapkan slide. Kalau pengajian biasa, mohon maaf. Itu level negara yang lain. Gitu. Nah, siapkan dari sekarang. Karena menghadapi orang banyak susah. Ustaz kok tahu? Saya dulu begitu. Pertama pulang disuruh orang ceramah, kultum 15 menit, lamanya minta ampun. Saya tengok macam mati jam. Oleh sebab itu maka bisa diatur dari sekarang. Kita tidak bisa membuat orang konsentrasi pakai PowerPoint. Kita payah mengingat materi pakai slide. Nah, oleh sebab itu maka buat untuk mencerdaskan supaya tidak sekedar ngaji-ngaji tak tentu arah, tapi mulai terarah. Toharoh 14 tatap muka, sholat
40 tatap muka. Puasa, zakat terus berkelanjutan. Sampai akhirnya jamaah itu nanya, kita selesainya kapan? 2, kalau tak aku mati, kalian mati. Baru kita selesai. Itu namanya mengaji berkesinambungan. Ustadz Afwan, mana yang harus didulukan antara permintaan orang tua untuk pulang atau melanjutkan kuliah S2 dan S3 di Sudan? Wahai bapak-bapak, ibu-ibu, ini video yang mau di-share kan? Wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya di Sudan, saya mau ke Sudan ini tahun 1996 mau ke Sudan. Waktu itu saya masuk IAIN, ketua jurusannya namanya Pak Ahmad Shah. Beliau dulu di Ma'had Khartoum Bil-Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha. Berceritalah dia tentang Sudan. Saya di Sudan, kata dia, seluruh Indonesia ini tes ke Sudan cuma 4 yang lulus. Sayalah dia, kata. Ini kata Pak Ahmad Shah dulu nih. 96 sekarang 2019, berarti berapa tahun yang lalu? 23 tahun yang lalu. Sayalah yang terpilih di antara orang Indonesia ke Sudan, kata dia. Tahu kalian, waktu kami di Sudan, tidak ada satupun yang lulus di kelas itu waktu dites oleh dosen dari Sudan. Bayangkan itu, se-Indonesia cuma 4, sampai di sini 1 pun tak lulus. Hebat tuh ilmu Sudan. Gimana tesnya, Pak? Ambil kapas, tes menyebut huruf fa. Fa. Pas dites nyebut huruf fa, semuanya kapasnya terbang ketika hurufnya sudah selesai. Fa. Rupanya huruf fa itu bukan begitu penyebutannya. Gimana? Kapasnya terbang duluan, baru hurufnya keluar. Kapasnya terbang duluan, baru hurufnya keluar. Di sela-sela angin keluar, itulah keluar huruf fa. Saya mendengar cerita itu, ya Allah. 96 saya mau ke Sudan, baru dikabulkan Allah 2019. 23 tahun aku menunggu mau ke Sudan. Tiba-tiba kalian, anak kalian sudah di sini, kalian suruh pulang. Tobatlah kalian, Pak. Tobatlah. Ya, habis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kami di Patani menyampaikan salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nasihat Ustaz kepada siswa yang mau kahwin ketika belajar? Saya tamat dari Mesir umur 2002, umur 25. Berangkat ke Maroko 2004, umur 27. Pulang dari Maroko 2007, umur 30 tahun. Ceramah putar sana putar sini, umur 34 baru menikah. Anak saya sekarang baru kelas 1 SD, masih kecil. Jadi kalian jangan macam saya. Maka kalau ada kalian mau menikah, nikahlah. Kebetulan saya masih di sini.
Nanti kita buatkan nasihat pernikahan. Kita mintakan Pak Dubes akadnya di Masjid Turki. Mantap. Barulah keluar Ketika Cinta Bertasbih versi Sudan. Mantap. Barulah saya nanti nasihat pernikahan di masjid. Oh, indah lah pokoknya. Buatlah. Yang mau nikah, nikah. Kalau kalian nikah, carilah perempuan yang siap hidup. Tapi saya yakin perempuan-perempuan itu udah siap semua. Siap susah. Adinda, kau kan tahu abang tak ada beasiswa. Jadi kita nikah di sini. Nanti dia nikah sini. Maka nanti pulang, kuliahnya jalan. Anak pun besar. Pulang, Anda tak bawa ijazah bu anak. Yang paling bahaya, udahlah ijazah tidak, anak tidak. Jadi kalau bisa dapat dua-duanya, tak dapat dua-duanya salah satu. Tapi yang jurus ini janganlah kalian amalkan. Marah orang tua kalian. Nah, inilah hasil dari ceramah Somad. Terima kasih. Saya ikut protokol. Berapa menit waktu saya? 10 menit. Di saat kita pulang, mana lebih diutamakan? Dakwah sekitar rumah atau tablik akbar? Sekitar rumah dulu. Siapkan di sini talaqi arba'in. Ini libur Juli Agustus nih, talaqi arba'in bersanad dengan syekh-syekh di Sudan. Nanti pas pulang, masjid dekat rumah buat pengajian ba'da subuh, buat pakai baleho besar-besar, hadiri talaqi arba'in bersanad sampai ke Rasulullah SAW. Alumni Sudan dijamin masuk surga. Habis pengajian itulah nanti baru dibukakan Allah. Kan kita, gimana orang mau kenal kita, nggak pernah. Gimana mau orang kenal kita? Tinggal di kampung, pas hari Jumat ke kota, takut disuruh khutbah. Gimana orang mau kenal kita? Setelah ngaji itulah nanti baru orang datang. Ustadz, ada yang mau saya sampaikan selama ini, cuman saya berat. Apa itu? Mau minjam duit. Macam-macam nanti mereka datang. Barulah mereka melihat keikhlasan adik-adik mengajarkan arba'in. Kasihnya lah tanah 2 hektar. Situlah buat pesantren. Barulah bisa buat kaderisasi. Ngasih tanah, ada yang ngasih semen, ada yang ngasih kosen pintu, ada yang ngasih tengoknya belum nikah dikasihnya anak gadisnya. Yang bilang yang belum menikah. Mohon antum sebutkan jenjang pendidikan antum dari ibtidaiyah. Saya tidak diterima di SD karena tangan kanan tak bisa menyentuh telinga kiri. Kepala sekolah, saya pegang katanya, tak sampai. Maka saya masuk ibtidaiyah. Ibtidaiyah hanya sampai kelas 4. Karena tak naik kelas, muridnya tak ada. Pindah saya ke SD, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Dari SD Al-Wasliyah pindah saya ke Madrasah Muallimin Al-Wasliyah Medan.
sampai 3 tahun sanawiyah. Aliyah kelas 1 pesantren Darul Arafah, lari dari situ masuk madrasah aliyah pun tak selesai, masuk madrasah aliyah yang ketiga. Jadi aliyah saya 3. Sekarang 3-3-nya mengakui saya alumni. Setelah itu saya kuliah di IAIN jurusan bahasa Arab. Setelah itu saya pindah ke Mesir, pulang mampir di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Setelah itu ke Maroko, setelah itu ke Sudan. Itulah jenjang pendidikan. Jadi kalau saya ceramah di mana-mana, saya ini adalah orang yang pernah belajar di 5 universitas. Padahal yang selesai tak banyak, singgah-singgah. Ustaz tolong beri kami nasihat. Itulah dari tadi. La ilaha illallah. Udah subuhi mulai lah kena panas. Sebagai thalibul ilmi syar'i, rasa-rasanya kami belum pantas untuk berdakwah di Indonesia. Karena terkadang kami masih lalai dan suka main game seperti PUBG dan Mobile Legend. Sampai beredar selentingan di sekitar kami, makan tidur main, tiba-tiba LC. Maka dari itu tolong, mana mereka tahu kalian makan tidur? Ada rupanya video kalian makan tidur di streaming, kita ada. Selagi masih bisa makan tidur. Tapi ngaji juga. Ijazah punya, sanad punya. Ijazah untuk ngajar di Pasca, untuk seminar, untuk jadi asisten profesor, untuk menjadi konsultan dengan ijazah. Orang percaya. Tapi ilmu bersanad talaqi punya, supaya waktu ngajar itu berdasar dia. Jangan baca buku sendiri. La'ibal waladu bil qimari. Buka kamus malas. Waktu dulu makan tidur. La'iba main-main, waladu anak, bil qimar tak tahu arti qimar, sangka komar. Anak-anak bermain di bawah cahaya rembulan, padahal anak-anak main judi. Wallahu a'lam. Pada asal negara kita adalah Islam, kemudian dijajah oleh kafir. Apakah hukum bagi kita kesepakatan kita bersama, sepakat kita seluruh Indonesia menyepakati inilah dasar negara, ketuhanan yang Maha Esa sampai akhir. Itu ittifaq antara ulama-ulama dulu, kesepakatan. Di Malaysia juga begitu, mereka sepakat untuk bersatu antara kerajaan-kerajaan ini, lalu diangkatlah seorang pemimpin yang ganti-gantian sultannya. Yang sekarang sultan dari dulu dari Kelantan. Itu kesepakatan. Sepakatlah orang Sudan ini mengangkat satu pemimpinnya presiden. La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Tak mungkin umatku ini sepakat untuk suatu kesesatan. Oleh sebab itu kesepakatan kita bersama, kalau orang baik-baik kumpul, tentu hasilnya baik-baik. Maka yang perlu ceramah dakwah itu adalah membuat orang baik. Ini contohnya baik, hasilnya juga baik. Maka kita buat, sebarkan kebaikan-kebaikan ini. Kalau sudah jamaahnya baik, ustadznya baik, imamnya baik, makmumnya baik, baiklah kita semua. Teori sosiologi itu sederhana.
Dua orang baik melahirkan orang baik, lingkungan baik, baik semua. Satu jahat, jahat semua. Simple saja. Taklid kepada mazhab Imam Malik dalam Sudan, tapi saya bermazhab Imam Syafi'i. Apakah boleh? Oh, saya sudah seminggu imam saya mazhab Maliki. Dah berapa? 7 subuh sudah saya. Kunutnya sebelum ruku. Biasa kunut saya setelah ruku. Ini selama seminggu ini kunut saya sebelum ruku. Apa saya lawan imam itu? Pas dia baca doa, enggak mau. Enggak apa-apa. Pertanyaan terakhir. Bagaimana tantangan dakwah Indonesia dalam menyikapi perbedaan di kalangan pendakwah? Antum lihat sendiri apa yang kami alami. Aku tidak perlu apa peran lulusan Timur Tengah dalam membangun peran nasionalisme di ranah Nusantara khususnya Indonesia. Oh, memang itulah isi ceramah kita selama ini. Kita menyampaikan ada saatnya bela negara, cinta tanah air, ada pula saatnya kita ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah insaniyah. Tak pernah kita bentur-benturkan itu. Makanya kalau dengar ceramah, dengar dari awal sampai akhir. Beli paket di Sudan murah. Aku tidak perlu menjelaskan diriku karena sahabatku tidak memerlukan itu dan musuhku tak pernah percaya. Antum tak perlu mati-matian nyerah menjelaskan diri antum. Kita ini kan between haters and lovers. Haters tak akan pernah berubah dan lovers tak perlu penjelasan itu. Maka antum berjalan saja sesuai dengan Quran, Sunnah, ulama. Kalau ulama dah jalan. Jangan perlu antum pikir banyak-banyak. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala silap salah. Banyak kata-kata saya tak berkenan di hati. Saya mohon doa supaya saya cepat selesai menulis memperbaiki disertasi ini, supaya bukan saya minta doa supaya munakis sama musyrik itu tertidur, bukan, supaya Allah beri kemudahan. Selipkan dalam doa kalian, sekali pun jadilah sebut nama saya, ya Allah mudahkanlah urusan Ustadz Abdul Somad. Enggak pakai Ustadz pun enggak apa-apa, murahkanlah urusan Brother Abdul Somad. Terima kasih, mohon maaf silap salah. Kita tak pernah berpisah karena kita senantiasa bersama dalam doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kalau kamu merasa video ini memberikan hikmah dan inspirasi, jangan lupa like, komen, subscribe supaya gak ketinggalan kajian Islami lainnya. Bagikan video ini ke keluarga dan sahabat. Semoga manfaatnya semakin luas. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.